Meniti alam dengan kecamuk rasa kesedihan sangat berpengaruh dengan keadaan yang akan dihadapi. Meskipun alam dapat menjadi peredam luka, tetapi astral melihat kerapuhan dalam jiwa manusia. Dan hal inilah yang menjadi kelemahan diri. Terminal Magelang sore itu, kami berdua turun dari bus dari Jogja. Sebuah warung makan menjadi tujuan awal kami karena memang sudah begitu lapar. Sebab dari Kaliurang tadi pagi sampai mutar-mutar Jogja, dan hingga saat ini perut juga belum keisi. Setelah makan selesai, kami pun masih sempat duduk di bangku panjang dan menikmati batangan rokok sambil merencanakan perjalanan kali ini. Sebelum lanjut ke cerita, aku mengenal dengan Sylvia ini hanya melalui media sosial. Kami bersahabat chatting, dan aku yang jarang memiliki teman akhirnya sering bercerita dengannya, saling menanyakan kabar meski belum pernah berjumpa. Barulah ketika aku ke Pulau Jawa, dengan beban masalah keluarga, aku sempatkan singgah di Bandung untuk bertemu dengannya. 1 minggu di kota orang, aku terjatuh sakit, dan hanya dia yang menjadi teman satu-satunya yang merawatku, meski meluangkan waktu dalam kesibukan kerjanya. Ya, gadis hebat yang ada ketika aku benar-benar terpuruk oleh keadaan. Hanya tangan dia yang bisa menyambut, juga menuntun aku untuk kembali berdiri. "Jadi dari sini kita naik apa, Mas?" tanya Sylvia yang mengejutkan lamunanku. Eh, naik taksi online aja, Neng. Coba kamu pesan," suruhku padanya. "Oke, tujuannya kemana?" "Ke Kali Angkrik." Mendengar itu dia hanya menghembuskan nafas panjang. Tangannya mengusap punggungku dan berkata dengan sangat pelan, "Mas, tolong fokus. Tujuannya kemana? Kali Angkriknya di mana? Aku loh belum pernah kesini." "Oh iya, maaf. Ke base camp Mangli, Neng." "Yuk, sudah. Kita tunggu di luar terminal, karena taksinya tidak bisa masuk sini," ajaknya dengan mengulurkan tangannya. Melihat itu, aku hanya tersenyum langsung menyambar tas gunungku. Dia yang melihat itu juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Entah apa aku di mata Sylvia saat ini. Yang jelas dia melihat laki-laki rapuh karena sebuah perpisahan dengan istri dan anak-anaknya. Namun ketulusan itu selalu dia berikan untuk memberikan baunya agar sama menopang beban ini. Sementara mobil yang disewa Sylvia itu pun datang. Kami berdua masuk, dan Veloz berwarna silver itu pun membawa kami menuju tujuan yang sudah mereka sepakati. Terus melaju menembus sore. Aku hanya mengamati sinar jingga di langit di kejauhan sana. Sementara dalam diamku, Sylvia menyibukkan diri dengan mutak-atik layar handphonenya. Untuk mengusir sepi, ia pun menjajalkan handfree ke telinganya. Neng. Aku pun mencoba membuka obrolan karena merasa tidak enak hati membiarkannya diam sendirian. "Hah? Apa, Mas? Malam ini kita langsung ngetrek apa nunggu besok aja?" "Bebas sih. Bagaimana kesiapan Mas aja. Via ikut aja," ucapnya dengan santai. Singkat cerita, sehabis isya kami baru tiba di base camp. Di sana masih melayani pendaftaran karena memang buka 24 jam penjagaan oleh pemuda setempat. Akan tetapi kami mengubah jam keberangkatan, menunda untuk mendaftar esok pagi saja. Turun dari mobil, kami hanya memesan kopi di sebuah warung karena simaksi tetap saja besok pagi baru dilakukan. Walau demikian, tempat ini cukup bagus untuk dinikmati. Penginapan dan tempat-tempat yang sangat bagus menjadikan tempat untuk kami habiskan waktu. Dia asik berfoto, aku hanya melihat tingkahnya. Anak kota yang jarang bertemu alam, jadinya keasikan oleh sambutan yang istimewa menurutnya. Di bawah sinar bulan yang lumayan terang malam ini, dia pun berjalan mendekatiku, lalu duduk di sebelahku. Dia menyandar di bahu ini. Kami pun sama, menelisik ke arah yang jauh ke bawah sana. Gemerlap lampu kota di kejauhan menjadi pemandangan sempurna kala sunyi yang diimbangi angin yang menyapu kami berdua. "Indah ya, serasa tentram hati ini," ucapnya terdengar.
Alam selalu memberikan ketenangan, pengobat luka hati. Alam selalu menjanjikan itu. Sudahlah, melo mulu. Kita di sini untuk bahagia. Sejenak tinggalkan bebanmu, Mas Al. Kamu percaya Tuhan. Ini semua kehendak Tuhan, Mas. Tuturnya kembali menyemangati diri. Aku pun hanya menatap lekat ke arahnya, karena ada sesuatu di hati yang belum bisa menerima pernyataan itu. Aku paham betul dengan makna takdir, tetapi menyemai kata ikhlas, kehilangan buah hati itu benar-benar sangat membuat luka yang dalam, yang tidak pernah ada obat penawarnya. Dia yang melihat ke arahku langsung meminta maaf jika kata-katanya salah. Namun aku juga sangat paham, dia hanya berusaha membuatku tegar. Kita mau tidur di mana? Ya bebas, penginapan banyak. Apa mau buka tenda juga bisa? Aku pengen nginep di rumah warga, Mas. Ungkapnya mengutarakan keinginan. Aku pun mengiyakan kemauan itu, karena jika mendaki yang aku lalui selama ini, jika bermalam di base camp saat menunda perjalanan para pendaki, akan menyewa rumah warga untuk beristirahat dan membeli makanan di rumah itu. Penyambutan yang begitu istimewa dari penduduk lokal itu menjadi sebuah kerinduan bagi para pendaki. Singgah dan menghabiskan waktu semalam dengan ramah tamah pemilik rumah adalah surga bagi para pendaki. Jadi kita jalan turun ke pemukiman warga nih, ajakku. Yuk. Jawaban yang dihiasi senyum sangat terlihat tulus di mata itu. Meninggalkan pos pendaftaran itu, kami berjalan menurun mencari rumah warga yang biasa menjadi penginapan dadakan para pendaki. Pak Yon, ya, nama pemilik rumah itu. Beliau selain berprofesi sebagai ojek di desa Mangli, disinilah kami berdua bermalam, disambut selayaknya kerabat, dan diberikan tempat yang sangat nyaman untuk tidur malam ini. Bapak Parubaya ini mudah akrab dengan orang asing, dengan caranya yang duduk bercerita dengan kami dan juga pendaki lainnya. Sedikit banyaknya beliau memberi pesan serta petunjuk tempat di mana yang rawa, pantangan-pantangan yang mendaki ke Gunung Sumbing. Kemudian beliau menceritakan beberapa kejadian mistis yang pernah beliau jalani selama dulu menjadi ranger di gunung ini. Dari itu, kami semua pun menjadi lebih tahu dan harus berhati-hati. Sampai kami berdua pun memutuskan untuk pergi tidur. Pagi pun hadir, dan kami terbangun sebelum matahari menyibakkan kabut di kaki Gunung Sumbing. Masih temaram di luar sana. Angin masih mengembuskan hawa dingin. Dengan kumandang azan subuh di telinga ini, diberkati oleh pujian syukur dengan diberikan masa hingga detik ini. Air sedingin es itu kujadikan pensucian diri sebelum menuju sujud kehadirat Sang Holi. Hingga panjatan doa-doa terucap dalam relung hati akan berbagai permohonan diri. Salam pun terucap sesuai sholah, dan aku berbalik pada makmum yang bermukena di belakangku. Orang lain, wanita yang baru saja ku kenal, menjabat tangan ini lalu menciumnya. Bagai masa di mana mantan istriku pernah melakukan hal yang sama. Yang menjadi pembedanya, gadis belia ini bukan siapa-siapaku, hanya teman seperjalanan saja. Mas Al mau kopi? Biar aku pesanin ya. Dia pun menawariku sambil memasukkan lipatan mukenanya ke dalam tas. Iya boleh. Oke, Neng pesenin dulu ya, imbunya lalu memesan kopi ke pemilik rumah. Aku yang duduk di bangku kayu di teras rumah, Sylvia pun datang dengan membawa 2 gelas kopi hitam yang ia pesan. Kami pun kembali duduk menikmati suasana bersama, menerawang jauh ke ufuk langit, menyaksikan mentari yang mulai membuka hari. Meski kabut tipis menyelimuti perkebunan, juga sawah-sawah, itu lebih memberikan nuansa indah, bagai lukisan yang maha agung. Subhanallah, indah banget, ucap Sylvia. Memang begitu menakjubkan alam pagi ini, elok terlihat oleh mata, dipadu dengan langit yang menggumpalkan awan-awan putih. Kita nanti daftar naik jam berapa, Mas? Jam 8, Neng. Oh oke, masih lama. Iya, nikmati aja dulu fajarmu, juga kopi panasmu.
Iya mas, jawabnya sembari dibarengi menganggukkan kepalanya. Usai mentari terbit dengan sempurna, kami pun beranjak sarapan, membayar semua yang kami pesan dan juga sewa tempat beristirahat dengan Pak Yon. Kemudian kami berdua pun berpamitan untuk memulai naik ke atas. Jabatan Ramatama itu kembali terjalin dan pesan terucap kembali dari mulut laki-laki hebat ini. Setelah mengepak barang dan mengecek ulang bawaan, aku kenakan lagi tas jumbo itu, kemudian berjalan menuju pos pendaftaran. Sekitar jam 8 kurang aku mendaftar, lalu membayar biaya administrasi, mencatat nomor handphone, mengisi data, melakukan pengecekan logistik, lalu mendengarkan arahan petugas. Semua beres, aku mengajak Sylvia berdoa sebelum benar-benar memulai pendakian. Dengan husu kami berdoa meminta tuntunan Tuhan agar selalu dijaga, dijauhkan dari mara bahaya, hingga kembali pulang nanti dengan selamat. Sudah siap? Siap mas, jawabnya dengan menatap gunung yang gagah menjulang di depan mata itu. Kami pun memulai start, menapaki makadam jalur yang masih sangat luas, menaiki tangga meninggalkan pos Mangli, lalu mulai jalan mengecil dengan sisi kanan kiri menjadi perkebunan warga yang menjadi sambutan permulaan perjalanan kami berdua. 25 Desember 2021. Penutupan tahun kami jadikan hari libur Natal ini sebagai momen akhir tahun yang sempurna dengan melakukan hiking berat menapaki jalur Gunung Sumbing. Walau tidak seberapa banyak pendaki yang naik hari ini, setidaknya ada beberapa rombongan yang tetap menjalani aktivitas, sama seperti aku dan Sylvia, yang meskipun jalur satu orang, tetapi jalan makadam dengan tatanan batu ini menjadi trek yang nyaman meski terus menanjak hingga ke pos 1. Sesampainya di sini, kami pun beristirahat, merasakan badan yang mulai panas berkeringat. Aku membuka jaket, lalu memasukkan ke dalam keril. Mengenakan kaos lengan panjang saja lebih nyaman daripada makin kepanasan karena jaket tebal ini. Meski cuaca cerah, matahari terik, hawa dingin tetap kami rasakan. Kabut benar-benar tidak terlihat saat ini, hingga pemandangan indah terhampar. Barisan pegunungan menjadi penyemangat kala itu. Minum mas, Sylvia menawariku. Aku pun mengambil botol air mineral yang dia sodorkan ke arahku. Gerak yuk, ajaknya masih dengan semangat yang luar biasa. Aku pun hanya mengiyakan itu. Walau belum sampai 10 menit kami duduk di area ini. Kini penyambutan oleh hutan pinus yang sangat rapat, hingga cahaya panas tadi sama sekali tidak dapat menembus jalur yang kami tapaki saat ini. Serena dingin di sepanjang trek ini. Jalan juga sudah tidak semudah tadi. Semua tanah yang tidak teratur, dengan akar pepohonan yang menjadi anak tangga alami, bagai kami melintasi aliran irigasi yang kering tanpa air. Kemudian menembus hutan lebat ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. 2 jam lebih kami berjalan, hanya berhenti ketika merasa penat. Di area ini, kabut mulai turun, dibarengi dengan hujan yang lumayan deras. Ponco yang kami kenakan hanya cukup membantu agar tidak kebasahan. Akan tetapi tanah mulai licin dengan air yang lumayan deras mengalir. Istirahat dulu, kita harus makan neng. Cuaca begini bahaya kalau perut lapar. Oke mas, makan roti aja kan, gak perlu masak? Dia bertanya, karena bakal ribet kalau masak. Harus bentang flysheet segala, bikin waktu makin terbuang. Iya, makan yang gampang aja. Aku pun hanya mengeluarkan gulungan flysheet untuk menahan hujan, dengan kami duduk berlindung dengan berkerudung saja. Sepatu juga celana yang mulai basah, merambat rasa dingin, hingga badan berulang kali menggeridik, merinding. Sudah menjadi resiko ketika memasuki alam. Cuaca yang dapat berganti dengan cepat sudah sangat wajar. Dari itu kondisi tubuh harus dijaga tetap stabil. Tenaga juga harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai terkuras habis, karena akan terus menembus dinginnya ketinggian yang terus meningkat menyusup tulang. Udah siap lanjut? Tanyaku sementara hujan semakin deras.
Ayo mas, lanjut. Dia yang tanpa pernah menyerah menyatakan kesiapannya. Sylvia yang sudah beberapa kali mendaki dan sedari kecil ia tinggal di Garut di bawah kaki Gunung Guntur, menjadikan dirinya gadis tangguh meskipun ia terlahir berdarah Manado. Fisiknya sangat luar biasa kuat, dapat mengimbangi langkahku yang secara fisik saja langkah ini lebih lebar dari langkahnya. Tidak terdengar keluhannya sedikit pun, meski dalam kondisi cuaca seperti ini. Hanya menempuh 20 menit berjalan, ternyata kami sudah kembali menemukan shelter di pos 2. Tempat yang mana kami bisa berteduh di sini. Dan di tempat inilah kami lebih bisa membuat kopi panas untuk benar-benar kembalikan stamina dan menghangatkan tubuh yang serasa hampir membeku. Plan papan yang bertuliskan pos Siruat ini menjadi kelegaan bagi kami karena dapat keluar dari hutan yang di bawah sana cukup menyiksa dan tanpa menemukan adanya penunjuk arah. Terus mengandalkan feeling, kami pun bergerak di bawah hantaman air langit dan halimun pekat yang menutup pemandangan. "Mau masak mie gak mas?" ucapnya setelah selesai menyeduh kopi. "Neng kalau lapar masak aja, gak apa-apa. Saya makan roti sama ngopi aja sambil ngudut," ujarku memberitahu. "Yaudah, kalau gitu ikut mas aja, sambil ngudut juga." Aku pun membalasnya dengan senyum. Bagiku, wanita merokok itu sudah wajar, dan aku juga tidak pernah melarang atau memiliki pandangan buruk bagi mereka yang menyukai hal tersebut. Sebab semua memiliki alasan tersendiri. Dan bagi aku pribadi, walau tidak bagus untuk kesehatan, tetapi ada rasa tenang ketika menikmati kebulan asap itu. Sementara terdengar orang mengobrol dan berlari turun ke arah bawah. Dan tidak seberapa lama, 6 orang pendaki diantaranya 3 wanita dan 3 pria tiba di sini. Mereka yang menyapa setelah menyelesaikan misinya merasa bahagia walau terlihat pucat kedinginan. Melihat itu, aku menyuruh Sylvia untuk memasak air lagi dan membuatkan kopi untuk rombongan ini. "Mas, ikutan berteduh ya," ucap laki-laki yang jalan paling depan. "Mari mas, sini-sini," sambutku ke mereka. Kemudian kami berjejal di sini, saling berkenalan dan menanyakan asal kota masing-masing. Terdengar mereka pendaki campuran, ada yang dari Jogja, Temanggung, juga Magelang. Cukup lama air mendidih karena memang cuaca sangat berpengaruh. Aku lebih dulu menawari mereka roti juga air putih. Dan sudah dapat dipastikan jika logistik mereka sudah habis. Hingga akhirnya kami semua pun dapat menyeruput kopi secara bersama. Cukup lama kami berbincang dan berteduh di sini sampai hujan mulai reda di pertengahan hari. Sekitar pukul 1 siang kami berpisah. Aku dan Sylvia berpamitan pada mereka, dan mereka pun memberikan ucapan semangat. Lalu kami melangkah naik ke atas, menyibak belukar yang basah. Belum seberapa lama trek kami titi dengan semangat baru. Barulah aku mendengar gadis di belakangku ini mengadu. Aku pun menghentikan langkahku, kemudian berbalik ke arahnya. Aku melihat dia setengah sujud sembari memegangi cabang kayu kecil dengan muka yang tertunduk. "Kenapa Neng?" Aku pun turun menghampirinya. "Sebentar Mas Al, rehat bentar ya." Aku pun menatapnya lekah, mencoba mencari tahu kenapa dengan dirinya. Dan ketika ia mengangkat wajahnya lalu menatap ke atas, dia pun melihat sesuatu yang entah itu apa. Yang jelas sudah ada sambutan ganjil di belakangku yang tidak bisa dilihat mata. "Lihat apa anak ini?" Aku pun bertanya dalam hati. "Kamu gak apa-apa?" tanya aku meyakinkannya. "Gak apa-apa mas, sebentar ya." Aku pun dapat memaklumi itu dan hanya menunggu kapan ia kembali siap untuk melanjutkan perjalanan. Andai saja dia meminta turun karena takut, aku hanya bisa menurutinya. Sebab alam bukan tempat keegoisan. Lebih baik membatalkan pendakian daripada harus menghadapi mara bahaya yang akan jauh membawa diri dalam lingkaran dedemit gunung ini. Alhamdulillah,
Ucapnya yang dibarengi dengan nafas lega. Mau lanjut? Kataku bertanya. Lanjut, nggak apa-apa. Aku tadi, iya nggak apa-apa. Nggak usah diceritain. Aku pun memotong omongannya. Kemudian dia mengulurkan tangannya, meminta bantu naiki jalur yang menanjak, yang tidak seberapa tinggi itu. Lalu aku menyuruhnya jalan di depan, agar dapat menjaga, juga melihatnya dari belakang. Aku pun dapat menyimpulkan jika kebatinan Sylvia ternyata begitu tajam. Entah kenapa dengan diri ini, malah tidak dapat merasakan apapun. Walaupun sudah sejauh ini menyusuri pendakian, tetap saja di dalam otak ini terus penuh dengan kesedihan. Singkatnya, tidak seberapa sungai terlihat di sini, dengan lumayan deras karena hujan tadi. Kembali Sylvia meminta beristirahat karena udara di sini benar-benar sudah sangat dingin. Dan di sini mengucapkan kata dingin menjadi salah satu pantangan. Menurut Pak John, menyampaikan itu sewaktu kami bermalam di tempatnya. Hanya saja temanku ini menyeletuk jika dia merasa kedinginan. Mas, istirahat bentar ya. Dingin banget nih. Aku ambil jaket dulu. Aduh. Ucapku lirih, tapi terdengar olehnya. Sorry, kelepasan aku. Ucapnya dengan menutup mulutnya. Sudah gak apa-apa, santai aja. Aku sendiri antara percaya dan tidak perihal larangan ini. Tetapi sebuah larangan tidak akan pernah ada tanpa sebab. Dan tentu itu dibuat karena pernah terjadinya sebuah tragedi di sebalik ucapan itu. Di sini bisaku hanya berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Sementara cuaca yang belum berpihak pada kami. Alam masih berselimut kabut dan gerimis masih turun membawa suhu sangat dapat dirasakan. Kini jaket sudah ia kenakan, akan tetapi justru terlihat jika ia semakin kedinginan. Badan Sylvia bergetar menggigil. Neng, kamu gak apa-apa? Tenang. Aku hangatkan tubuh sambil buat kopi panas sebentar ya. Ucapnya sembari meminta. Aku pun segera mengeluarkan peralatan. Sampai di sini terlihat langit semakin gelap. Memasuki waktu asar, sudah lumayan temaram bagai mau maghrib. Aku pun menyuruhnya mendekatkan telapak tangan ke kompor itu agar bisa merasakan hangat. Walau gerimis belum juga berhenti, kami tanpa penutup apapun memasak air di bawah langit yang tidak memberikan celah dalam membuang airnya. Kemudian sedikit lumayan terlihat dia mulai stabil. Dengan berkurang tubuhnya yang menggigil, wajahnya juga tidak sepucat tadi. Aku pun menyeduh kopi dalam cangkir lalu memberikan pada Sylvia. Tegukan kopi panas itu sangat berguna untuknya. Kini dia jauh lebih kembali pulih. Hanya saja pantangan dilarangnya mengucapkan kata dingin tetap menjadi misteri. Aku yang melihat perubahan secara drastis setelah kata itu terucap dari mulut Sylvia membuatnya dia kedinginan. Dan hebatnya, dia selalu bisa mengontrol hal itu. Sementara suara aliran air gemericik terdengar. Angin yang terus berhembus memperlihatkan Halimun bergerak terseret. Dan di sini aku melihat bayangan seperti seseorang yang berdiri di sebalik kabut. Aku yang terus memastikan itu, mencoba memfokuskan pandangan. Lihat apa Mas Al? Itu manusia apa batu sih? Pohon mungkin, jawab Sylvia sambil pandangannya mengikuti arah yang aku tunjuk. Aku yang terus memperhatikan itu, tanpa bergerak bayangan itu tetap semakin membesar, juga terasa terus mendekat. Andai pun manusia, kenapa tidak bersuara? Andai batu atau pohon, kenapa terus bertambah besar? Sudah, gak usah diperhatiin. Beres-beres aja yuk, lalu gerak. Ya, daripada rasa penasaran ini justru menyeret ke hal yang tidak diinginkan, aku pun langsung mengapak peralatan, lalu kembali mengikuti arahan gadis ini. Dia entah kenapa seperti malaikat penjaga di pendakian ini. Dari berbagai perjalanan baru saat ini, justru aku yang dijaga oleh seseorang.
sangat berbalik dengan berbagai pengalaman-pengalaman sebelumnya. "Yuk jalan, Neng." Dia pun hanya mengangguk dengan tetap memegang cangkir kopinya sambil berjalan di depanku. Sampai menyeberangi sungai kecil, ini pun dia tetap sambil menyeruput kopinya. Aku baru ini menemui wanita kuat segokil dia. Sementara percabangan debus kami lewati dengan rasa yang diikuti seseorang. Atau mungkin saja itu sosok yang aku lihat di bawah tadi. Rasa ini terus terasa. Bahkan suara langkahnya menginjak ranting dan beceknya jalur dapat terdengar. Diam dan mengabaikan hal itu jauh lebih baik, karena dia yang saat ini berusaha kacaukan pemikiran diri. Lolos melalui jalur yang sangat menanjak juga menguras habis tenaga itu. Percabangan Mangli Butuh kini kami berdiri. Ada kelegaan di area ini yang tidak terlalu miring, dan tidak seberapa lama lagi pos 3 akan segera terlihat. Kami perkirakan sehabis maghrib kami berdua tiba di sana. Dan untuk menghindari gelap di jalur, kami pun terus melangkah. Walau kaki sudah benar-benar sangat letih, lutut bergetar menopang badan yang menggendong keril. "Semangat, Neng Via," aku pun menyemangatinya dengan suara parau. "Iya, Kak." Dia juga terdengar ngos-ngosan. Gelap sudah kini jalur, meleset jauh dari perkiraan. Aku yang membayangkan akan sampai puncak waktu maghrib, justru baru sampai sini kami masih bertarung dengan alam yang menghadiahi kami cuaca buruk sepanjang pendakian ini. Headlamp aku kenakan, Sylvia juga mengeluarkan senter kecilnya. Sama-sama kami pun bergerak pelan menembus gelap ini, dan tanpa disusul atau menemui pendaki yang tengah turun atau beristirahat. "Hei, hei, hei!" Terdengar suara memanggil dari arah belakang. 3 kali suara itu memanggil. Bukan hanya aku yang mendengar, tetapi Sylvia juga. Sampai dia pun berhenti lalu berbalik ke arahku, kemudian menyorotkan senternya ke arah bawah dan mencari sumber suara itu. Saat itu aku pun menyuruhnya untuk berjalan saja tanpa perlu pedulikan apapun. Gangguan bermunculan ketika matahari kini sudah benar-benar tenggelam. Berbagai panggilan tanpa ada wujudnya terus terdengar dari belakang di bawah sana. Meski gerimis sudah mulai berhenti, kabut tebal bagai batasan dinding berwarna putih kini lebih pekat dan juga tebal. Sangat dapat dirasakan jika putaran waktu gerbang lelembut kini terbuka sudah. "Alhamdulillah, shelter 3, Mas." "Iya, Neng." Aku yang asal menjawab karena semua tertutup kabut. Temanku yang semakin semangat untuk segera sampai di pos itu memperlebar langkahnya agar dapat segera tiba dan merebahkan badan di sana untuk membuang lelah. Namun hanya saja 15 menit kami terus menanjak, tempat itu sudah tidak terlihat lagi oleh mata. "Loh, kok nggak sampai-sampai ya, Mas? Tadi kelihatannya deket banget loh." "Sabar, tarik nafas dulu." Aku pun menyuruhnya agar tetap tenang. "Iya, Mas, tapi tadi deket banget. Ini nggak beres deh." Celetuknya mulai tidak bisa mengontrol omongan. "Sudah, berdoa aja, jangan mikir macam-macam. Ayo jalan lagi," ajakku sembari memperingatkan dia. Namun sebelum dia kembali melangkah, aku melihat dia berdiam diri sambil husuk berdoa. Setelah itu baru kembali melanjutkan langkah. Dan 5 atau 10 langkah saja kami berjalan, ternyata sudah berada di bangunan beratapkan seng itu. Tentu ini sangat aneh dan terlihat ganjil. Mau setebal apapun kabut dalam jarak beberapa meter, masa cahaya headlamp kami tidak bisa menembus tempat ini? Tetapi sekitaran 5 meter naiki jalur, kami berdua pun sudah di sisi pos 3. Mata pun bagai ditutup oleh mereka. Atau memang sengaja shelter peristirahatan ini tadi dihilangkan. Dengan kembalinya kekuatan iman, barulah semua itu dapat hilang, menguap begitu saja. Sementara suara panggilan yang sedari tadi terus terdengar pun kini tidak ada lagi.
Kami pun mulai melepaskan tas masing-masing yang sudah terasa berat menggantung di bahu sedari tadi. Kok nggak nemu pendaki lain ya, Neng? Aku pun mulai membuka obrolan. Iya, cuma dibawa aja itu. Paling belum ada yang turun kali ya. Atau baru pada naik mungkin. Namun, di saat seperti ini gadis ini ingin membuang air kecil sampai ia celingak-celinguk mencari tempat. Kenapa? Kebelet pipis nih mas. Di mana ya? Sudah di mana aja. Niat saja yang baik-baik, lalu disiram yang banyak bekasnya. Iya deh, ucapnya dengan mengambil air mineral dari dalam tasnya. Sebelum ia bergerak pergi untuk pipis, aku kembali mengingatkan untuk menyiram bekasnya hingga bersih. Dia pun mengangguk dan mengancungkan jempolnya, memberi tanda jika paham dengan maksud ucapanku. Susahnya mendaki dengan wanita berdua itu begini, merasa kasihan saat seperti ini. Untung saja Sylvia bukan wanita penakut yang mesti diantar. Ada rasa sedikit tenang, namun dalam hati juga sangat was-was. Aku yang duduk menunggunya pun hanya memakan roti, lalu minum air putih. Sesekali aku melirik jam di tanganku, menandai seberapa lama temanku ini pergi. 15 menit dengan alam yang sepi menjadikanku semakin khawatir. Karena kalaupun hanya buang air kecil, tidak akan selama ini. Apalagi menunaikan hajatnya di alam liar. Neng, Neng Via. Aku pun berteriak memanggilnya. Namun tetap tidak ada jawaban. Sampai aku ulangi memanggilnya dengan suara yang jauh lebih keras. Iya mas, iya. Dia pun menjawab, membuat hati ini lega. Sampai cahaya itu pun terlihat dan dia bergerak mendekat kembali menuju tempat aku menunggunya. Tetapi jelas terlihat di mataku jika sosok wanita berambut hitam panjang juga mengikuti Sylvia di belakangnya. Sylvia pun mulai mendekat, dan setelah dekat, justru ia berhenti, lalu terkejut melihat ke arahku. Sosok yang tadi mengikuti di belakangnya pun sudah tidak terlihat lagi. Dia pun menunduk sebentar, lalu kembali melihatku sembari memanggil. Mas Al, sini deh. Kenapa? Aku yang bingung langsung menghampirinya, walau masih bingung dengan hilangnya wanita di belakangnya. Tadi ada wanita berdiri di belakang mas. Serius? Iya, kapan sih Via bohong? Tadi pas Neng jalan ke sini, aku juga lihat ada wanita yang ikut di belakang Neng. Tapi tidak lama dia hilang. Kami hanya saling pandang saat itu. Ketika sosok itu menghilang, mungkin berpindah di dekatku. Dan dengan secara bergantian kami berdua pun dapat melihatnya. Terasa aneh suasana kali ini, yang sedari tadi sepi, kini semakin sepi. Dan suara wanita tertawa mulai terdengar. Astagfirullah, ucap Sylvia yang langsung mencari sumber tawa kuntilanak itu. Tenang, gak usah panik. Sementara kelebatan bayang di sebalik kabut juga semakin banyak terlihat. Tempat ini sangat tidak wajar. Jika diam saja malah semakin diganggu. Aku pun langsung menggandeng Sylvia tanpa berkata apa-apa, sembari mengambil kerilku. Mengenakannya langsung menyuruhnya jalan. Dia yang dapat melihat mereka yang datang mengusik pun paham dengan kode dariku, meski tanpa aku ucapkan. Arena yang menghampar tanpa adanya pepohonan ini membawa kabut semakin pekat. Dengan tiupan angin tanpa penghalang lagi, kami terus mengikuti jalur. Sementara keluar dari pos 3 menuju pos 4 tentu membutuhkan perjalanan yang lebih lama, juga terbilang panjang. Sambutan alam sedang tidak bagus. Belum lagi kami sama sekali tidak mendapatkan teman yang lainnya. Bagai gunung ini menutup segalanya dari mata kami, menyuguhkan sepi yang penuh akan misteri. Hanya gangguan astral yang terus mendorong kami, atau justru akan menyesatkan langkah ini. Hanya sisa tekad yang berbarengan dengan doa menjadi pegangan diri. Akan tetapi inilah semesta.
di mana jika manusia ingin merengkuhnya, tentu harus siap dengan apapun resikonya. Alam selalu mengadang dengan 1000 misteri yang tidak bisa diprediksi. Dengan itu manusia dituntun semakin mendekat pada Tuhan, dan ilmu hak itu didapat dengan menebalkan iman. Dan di sebalik halangan akan didapati keagungan, agar manusia tidak lalai dengan kebesaran Tuhan, bersujud syukur atas karunia dan tuntunannya. Alam pun menjadi guru yang nyata, mendidik dengan kejam, hingga manusia tersadar betapa tidak berartinya diri di sebalik penciptaan ini. Sementara sepanjang perjalanan yang penuh kejahilan makhluk halus, kami berdua hanya terus berjalan dengan diam, tetap fokus, dan hati selalu berdoa tanpa berhenti, melawan ketakutan dari diri sendiri. Karena hanya itulah cara menghadapi mereka yang datang menyerang mental, lalu menguasai akal sehat manusia. Diri pun senantiasa bermunajat, meminta pertolongan ketika bayangan dendam kehidupan itu mulai terlintas kembali. Ah! Teriakku, merasa begitu penat mengingat masalah itu. Mas, kenapa? Enggak apa-apa, Neng, lanjut aja. Enggak, tunggu dulu. Kamu mikirin apa sampai pegangin kepala begitu? Dia pun bertanya dan melangkah turun mendekat ke arahku. Aku hanya membuang nafas berat ini, yang mana sangat aku harapkan dapat membuang beban pikiran ini. Maaf, Neng, tiba-tiba aku teringat pertengkaran dengan mantan istri. Semua teriakan itu, amarah, cacian, seperti dapat aku dengar lagi. Wajah itu, ucapku tidak sanggup melanjutkan ucapanku. Duduk, Mas, istighfar, tenangkan diri. Sylvia mencoba menenangkanku. Aku pun duduk, meredam amarah dengan banyak membaca istighfar. Aku paham, ini semua campur tangan lelembut yang ingin menyerang mentalku. Sylvia juga ikut duduk di sebelahku, memberikan pemahaman dengan menggenggam tanganku, memperlihatkan kepeduliannya sebagai sahabat. Mas harus kembali ke awal niat. Kita kesini agar dapat mencari ketenangan itu. Jadi sebisanya fokus, jangan terbawa masalah yang buat kamu emosi. Gadis itu menasehati. Usai mendengar nasihat itu, kami berdua malah diketawain oleh genderuwo, yang jelas tertawanya berat juga menyeramkan. Seakan tahu jika aku berada dengan ketidakstabil dalam mengontrol amarah, seolah sosok itu mengejek, menertawaiku. Andai terlihat, mungkin ia mencibir betapa rapuhnya aku sebagai laki-laki. Udah yuk, jalan aja. Kamu harus fokus, pinta Sylvia. Mendengar ajakan itu, ada rasa tidak senang. Justru aku membentaknya dengan nada yang tidak sepatutnya. Kamu kalau mau duluan, sana duluan saja. Aku pun berkata dengan dada terasa panas yang terbakar. Astagfirullah, Mas Al, sabar. Dia pun semakin kuat menggenggam tanganku, sembari menatap ke arah mata ini dalam-dalam. Ya Allah, maaf, ucapku menyadari jika aku hampir dikuasai oleh mereka juga keadaan. Sudah gak apa-apa, ayo jalan aja. Semakin lama di sini, malah semakin gak karuan nanti kamu. Berjalan lagi kami dengan jarak yang tidak berjauhan, dengan pelan terus naik ke atas. Malam pun bergulir hingga jika dipastikan mengaretnya perjalanan ini sangat terasa dan jauh dari hitungan target awal. Jam 9 malam sudah kami belum mendapatkan area pohon tunggal untuk mendirikan tenda. Hingga tanah landai sedikit ke bawah memperlihatkan lampu berkelip di sebalik alimun, pertanda tenda-tenda pendaki yang ngecamp berada di sana. Dan tanpa terhindar ucap syukur mendapati kelegaan ini. Kemudian kami pun dapat sambutan dari orang-orang setelah tiba di area itu. Senyum, juga teriakan ala pendaki terus bersautan. Dan beberapa ada yang menanyakan, hanya berdua saja? Di belakang masih ada rombongan lain tidak? Kok malam banget sampainya? Dan masih banyak lagi pertanyaan lain.
Di sini aku mendirikan tenda, berencana besok pagi akan melanjutkan summit, menikmati puncak gunung tertinggi kedua di tanah Jawa. Tentu saja, dengan harapan malam ini dapat tenang beristirahat, memulihkan kembali tenaga. Setelah tempat berlindung beres, beberapa perbekalan aku siapkan agar dapat dimasak olehnya, dan aku bergantian mengganti pakaian, menata matras untuk tidur malam ini. Mau kopi apa teh tawar, Mas? Bagus teh sih, biar kamu gak begadang malam ini. Iya Neng, terserah, jawabku dengan duduk menghadap kompor untuk menghangatkan diri. Boleh senyum sedikit, biar alam malam ini tahu kalau kamu baik-baik saja, pintanya dengan bercanda. Aku yang hanya memberikan senyum itu sebagai tanda berterima kasih padanya yang sangat peduli. Entah jadi apa, andai aku datang ke gunung ini sendirian seperti planning gilaku beberapa hari lalu, yang tetap ingin mendaki meskipun tanpa kawan. Sylvia bagai diutus Tuhan menemaniku kali ini, dengan bertujuan selalu menjadi penerang dalam kacaunya emosi diri. Tuhan selalu mempersiapkan orang-orang hebat dalam berbagai tujuan dengan niat yang baik juga. Kemudian dalam tenda aku jadikan Cheryl juga tas dia sebagai pembatas kami berdua. Namun belum juga aku merebahkan badah, terdengar teriakan seorang wanita dari luar. Denger gak? Iya denger, Mas. Siapa itu? Aku pun langsung keluar tenda, dibarengi dengan beberapa pendaki di area ini. Semua menuju sebuah tenda salah satu rombongan yang ternyata temannya kesurupan. Hal itu yang membuat panik teman-temannya yang memegangi wanita yang terus berteriak, menggerah, juga mengancam dirinya sendiri. Ada beberapa orang langsung mendoakan, tetapi ada juga yang datang hanya menonton, memastikan apa yang terjadi. Sepertiku ini, seorang pemuda perawakannya kecil lalu memencet jempol gadis itu sembari membacakan doa, lalu menarik sekuat-kuatnya. Terlihat perlawanan dari sosok yang merasuki pendaki itu. Terjadi adu mulut. Bahkan si pemuda yang mencoba membantu ini sempat diludahi berkali-kali. Pengobatan itu cukup lama, sampai akhirnya dedemit itu dapat terlepas, dan si pendaki wanita itu pingsan setelah diberikan air doa. Beberapa orang pun bertanya kenapa bisa sampai kesurupan. Temannya hanya memberi jawaban kalau ia habis pipis. Kemudian semuanya pun bubar pulang ke tenda masing-masing. Namun kesurupan itu terulang lagi sebelum kami dapat tertidur. Lelembut itu belum bisa benar-benar diusir, hingga kembali membuat gadis tadi melakukan hal yang sama seperti tadi. Kami yang hanya bisa membantu doa di sana terus mengadakan doa bersama setelah kedua kalinya pengobatan itu berhasil. Jam 3 dini hari, mata ini pun tak sanggup lagi untuk terjaga. Aku pun memutuskan untuk mengajak Sylvia beristirahat. Pagi buta pun membangunkanku karena alarm di jamku sudah berbunyi. Subuh pun hadir. Aku membangunkan gadis itu lalu mengajaknya untuk berwudu dari air botol yang sudah kami persiapkan. Usai ibadah, aku mengajaknya untuk jalan ke atas, meninggalkan semua peralatan di dalam tenda. Meski dalam perjalanan matahari sudah mulai memerah, kami dapat menikmati semesta yang kian terlihat. Beberapa kali Sylvia pun meminta untuk difoto sebagai pengabadian perjalanan di Gunung Sumbing ini. Pagi ini sangat memberikan ketenangan. Alam terbuka dengan sangat indah. Dan kini kami berdua berdiri melawan angin di atas ketinggian, menatap lautan awan putih yang dihiasi gunung-gunung. Terlihat pucuknya saja. Subhanallah, indahnya. Di sini, di bawah langit ini, aku menengadah menerawang birunya langit dan mencoba meminta pada Tuhan agar ditinggalkan semua beban hati, ubah kesedihan menjadi kebahagiaan.
Tidak luput dari rutinitasku yang selalu bersujud mendoakan kedua orang tua yang sudah tiada di dunia fana ini, sang guru, saudara, sebagai penutupan pencapaian suatu perjalanan. Ya, inilah obat hati. Ini yang selalu aku inginkan, selalu menjadi impian, merajut kenangan dengan sujudku agar kelak tidak pernah terlupakan jika jagat raya ini pernah menjadi saksi dalam simpu yang penuh berair mata. Dengan perjuangan menembus kabut, hujan, badai, dan gelap malam yang penuh misterinya, gunung memberikan makna juga semangat untuk diri ini. Bukan hanya datang, menikmati alam, berfoto, lalu pulang dengan keindahan semata. Tetapi tanah Tuhan inilah yang selalu membentuk segudang rasa untuk selalu diterapkan dalam kehidupan. Rasa cinta sejatinya sang holik terus menuntun, menjaga, hingga makna kepedulian itu terbentuk. Mental pendaki yang dihajar oleh beban berat kala menempuh kesulitan menjadikan diri belajar bagaimana berjuang, mensyukuri berkat seadanya, paham akan makna berjuang. Mata ini juga menyaksikan wajah-wajah bahagia kala impiannya terwujud di tepian kawah ini. Mereka menyerukan suaka kedamaian dengan menikmati fajar yang dihadirkan sempurna kali ini. Bagaimana perasaanmu pagi ini, Mas? Sylvia menanyakan itu. Alhamdulillah, tak terucapkan, Neng. Tenang, bahagia. Dan yang paling utama itu terima kasihku pada Tuhan yang telah menuntun kamu untuk menjagaku. Terima kasih ya. Iya, Mas. Dah, nikmati dulu pemandangannya. Biar makin adem, baru nanti kita turun. Ajaknya sambil duduk di sebelahku. Ini masih separuh perjalanan, belum usai titian kaki ini untuk kembali turun, melewati segalanya lagi. Menerima kepuasan saat ini belum tentu nanti akan sedamai dan seaman saat ini. Hingga hampir sejam lamanya kami menikmati puncak dan memutuskan kembali ke tenda. Setelah sampai, Sylvia langsung memasak sarapan, juga bekal untuk di perjalanan. Aku yang membongkar tenda, mengepak barang, agar langsung jalan turun setelah perut kenyang. Dan sekali lagi, aku melirik ke arah tenda yang semalam ada wanita kesurupan. Mereka pun terlihat aman, menandakan setan semalam tidak kembali datang mengganggu. Neng turun mau pakai jaket gak? Enggak, Mas. Panas juga kayaknya hari ini. Ya sudah, aku masukin ke tas ya. Semua barang pun sudah beres aku masukkan. Kini menikmati sarapan berdua sambil sesekali membahas perjalanan semalam. Aku yang merasa bersalah telah membentaknya sewaktu itu kembali mengutarakan kata maaf. Dan entah terbuat dari apa hati gadis ini. Dengan senyum ia pun menjawab, Gak apa-apa, Mas, lupain aja. Nasi goreng telur dadar dan kopi panas, menu yang ia buat. Kami kini duduk menikmati. Sembari melihat pemandangan juga beberapa monyet bergerombol datang. Namun mereka tetap menjaga jarak. Karena pendaki di sini lumayan ramai. Dan para kelompok pendaki ada yang hendak samit. Ada juga yang sedang membongkar tenda. Dan sebagian lagi sudah mulai berjalan turun. Perut yang aman karena kenyang. Aku masih menikmati batangan rokok dengannya yang menyeruput kopinya, lalu melihat ke arah kejauhan. Dirinya masih terpana dengan jagat ini. Sampai semua kelar pukul 9 pagi. Aku dan Sylvia kini melangkah meninggalkan pelataran ini untuk pulang. Kita santai aja ya turunnya, Mas, sambil nikmati perjalanan turun. Ucapnya terdengar seolah masih enggan kehilangan pesona alam di Gunung Sumbi. Iya Neng, slow aja. Seperti biasa dia pun yang berjalan terlebih dahulu. Aku mengikuti di belakangnya. Teriakan orang-orang pun masih terdengar. Hingga 30 menit kami menuruni hamparan ilalang yang sangat luas ini. Kini hanya deru angin menerpa kami, membawa dingin di bawah teriknya mentari. Di sini semalam hanya dipenuhi asap alam yang pekat, jauh berbeda di pagi hari. Aura magis, kelebatan bayangan, dan suara-suara astral itu sama sekali tanpa terdengar. Indah, sunyi,
Ketentraman menelisik hati yang kini jauh lebih tenang. Rumput itu disapu angin kayak ombak ya Mas. Sambil menikmati semua ini, kami tetap bergerak pelan karena waktu terus bergulir. Sementara kami berharap sebelum gelap sudah sampai di base camp agar bisa segera pulang ke rumah saudaraku di Magelang. Namun, kejadian tidak terduga aku lihat ketika kami sampai di pos 3. Di sana rombongan pendaki meminta bantuan karena temannya sakit. "Kenapa ini Mas?" tanyaku pada mereka. "Masuk angin kayaknya Mas, perutnya kram sampai muntah-muntah." Salah satu dari mereka menjawab. "Neng, kamu ada minyak kayu putih gak?" tanyaku pada Sylvia. Aduh, Via gak bawa Mas. Aku pun hanya membuka tas, mengeluarkan kotak P3K yang ada hanya alkohol untuk membersihkan luka, betadine, perban juga kasa. Obat angin kami juga sama sekali tidak beli. Ini yang selalu kurang diperhatikan pendaki. Obat-obatan setidaknya bawa yang lengkap untuk berjaga-jaga. Hanya koyo yang ada untuk meredamkan kram perutnya itu. Terlihat wajah wanita itu pucat dan aku baru tersadar jika wanita ini yang semalam kesurupan setelah Sylvia memberitahu. Agak bingung aku di sini karena di atas tadi tenda yang semalam menggemparkan kami semua masih tegak berdiri. Tetapi kenapa mereka sudah berada di pos ini? Aku pun ingin sekali bertanya dengan apa yang aku lihat, namun aku mengurungkannya dikarenakan takut membuat mereka malah panik. Kami pun mengikuti rombongan ini menunggu yang sakit sembari memberikannya makan juga minum sampai kembali membaik dan sanggup berjalan kembali. Dan sampai tengah hari, alhamdulillah wanita ini mulai pulih dan bisa diajak pulang. "Mas sama mbaknya depanan aja, soalnya teman kami ini bakal lambat jalannya. Atau mau duluan juga gak apa-apa," ucap ketua rombongan itu. "Iya, kami jalan di depan, barengan aja pelan-pelan Mas," aku memberitahunya. "Iya Mas, terima kasih banyak mau temani kami." Aku dan Sylvia pun mencoba mengimbangi rombongan yang berjumlah 7 orang ini. Tetapi karena sangat lambat mereka memapa yang sakit, membuat berulang kali kami berdua harus menunggu dan berkali-kali berhenti karena gadis itu kesakitan dan meminta beristirahat. Aku pun mengusulkan untuk menggendong gadis itu saja bergantian karena pria di sini ada 6 orang termasuk aku, supaya tidak kemalaman melalui hutan di bawah sana. Akan tetapi justru wanita itu tidak mau menerima usulanku dan tetap ingin berjalan saja. Sementara mendung mulai terlihat dan kabut mulai turun menutup. Apa yang aku takutkan pun terjadi. Hujan turun dengan derasnya bercampur angin. Kami semua tidak dapat mengelak di tempat terbuka seperti ini. Mau mengambil ponco juga sudah terlambat. Akhirnya kami tetap melanjutkan turun menembus badai. Entah karena aku yang mengikuti jalannya Sylvia yang terlalu cepat atau bagaimana, 7 orang tadi sudah tidak terdengar suaranya lagi. Aku yang menengok ke belakang pun juga tidak dapat melihat bayangan mereka dari sebalik kabut. "Pelan aja Neng, kasihan orang itu belum kelihatan." Namun Sylvia justru tanpa menjawab apa-apa dan terus saja berjalan. Aku pun dengan cepat-cepat menyusulnya lalu menarik tangannya. "Neng, sabar turunnya." "Kenapa Mas?" tanyanya karena tidak menyadari sudah jauh meninggalkan rombongan tadi. "Orang tadi ketinggalan jauh, berhenti sekejap ya." "Mas, ini hujannya gede banget, tunggu di bawah aja ya, cari tempat berteduh." Aku yang melihat dia juga merasa kasihan karena sudah mulai kedinginan. Memang terkadang sifat ego manusia akan muncul ketika dalam kondisi seperti ini. Berhenti menunggu juga tidak mungkin karena angin seakan seperti mengamuk saat ini. "Ya, ayo turun, berhenti di shelter." Sementara hari sangat gelap, walau masih jam 3 sore. Kami pun terus turun sampai menemukan pos 2, kemudian berhenti di sana. "Neng, berani di sini dulu kan? Aku jemput mereka dulu." "Mas, kamu serius?
tinggalin Via sendirian di tempat seperti ini, ucapnya dengan bibir yang membiru kedinginan. Ya sudah, masak air aja. Aku pun mengikat flysheet melingkar agar kami berdua dapat bergantian berganti baju. Kilatan cahaya sesekali membuka gelap alam. Kami di sini menunggu sangat lama hingga alam benar-benar gelap dan hujan berhenti. Ada dua orang turun dari atas. Mereka yang baru saja tiba. Aku tanyakan tentang pendaki 7 orang tadi. Mas, tadi lihat 7 orang, cowok 5, cewek 2. Tapi 2 orang itu malah saling pandang. Nggak ada siapa-siapa, Mas. Kami nggak nyalip atau lihat orang yang turun. Dan di sini berganti aku dengan Sylvia yang saling menatap bingung. Kemana 7 orang tadi? Memangnya kenapa, Mas? Tanya salah satu dari mereka. Namun saat aku mau menjelaskan, tiba-tiba saja Sylvia mencubitku, memberitahu tanda kalau untuk diam saja. Di sini kami tidak bisa percaya dengan apa yang terlihat. Yang tadi itu manusia atau bukan? Dan apakah kedua laki-laki di hadapan kami ini benar-benar pendaki? Aku juga tidak bisa memastikannya. Minum, Mas. Sylvia menawari mereka minum. Boleh, Mbak, saya minta air panasnya ya. Iya, silakan. Aku pun dapat menyimpulkan mereka adalah manusia karena mau meminta apa yang ditawarkan dan membuat kopi lalu menikmatinya bersama kami. Sementara aku masih berusaha menunggu rombongan tadi meski hari semakin malam, dan 2 pendaki ini memilih duluan, kemudian berpamitan meninggalkan kami berdua. Mas, sebaiknya kita turun saja deh. Sebentar, Neng, kasihan mereka loh. Mas, logika aja. Kita berjam-jam di sini, mereka belum sampai. Bahkan 2 orang tadi gak melihat mereka. Iya, Neng, aku tahu. Sebentar dulu. Atau kalau perlu aku susul naik sebentar, ucapku dengan nada sedikit tinggi. Dan kembali kami dikacaukan oleh keadaan dan beradu argumen antara logika Sylvia dan kemanusiaan yang aku kedepankan. Kami berdua meributkan hal yang tidak jelas, entah itu manusia atau bukan. Oke, sekarang gini aja, Mas. Mas mau turun atau balik lagi naik? Jujur ya, Mas, Via kalau harus naik lagi capek. Silakan cari mereka, biar aku di sini. Mendengar ucapannya, aku pun menghentikan argumen itu. Sejenak diam menatap ke arah Sylvia yang juga menatapku dengan mata menangis. Beberapa kali aku melihat bibirnya bergemetar, ingin menyampaikan sesuatu yang ia tahan. Iya, Neng, maaf. Ya sudah, kita turun. Kalau mau turun itu dengan kemauan, Mas. Jangan ada ganjalan dalam hati, ucapnya penuh dengan menahan emosi. Aku kini hanya merasa bersalah kepadanya. Tentu ini sangat tidak baik bagi mental sahabatku yang jelas kacau karena perdebatan yang sebenarnya hanya menunda waktu kami berdua untuk turun. Dan kini malam menghadang kembali, dan tentu apa yang bersembunyi di sebalik kegelapan tengah mengawasi dengan mencoba menyeret kami ke jalur lain agar 2 manusia ini tidak dapat kembali pula ke alam selayaknya. Hutan pinus begitu gelap dengan jalur yang begitu sulit. Kami susuri menurun. Suara burung hantu pun terdengar menyeramkan, membuat suasana serasa lain. Degup jantung yang berkejaran menandakan kami tidak dalam keadaan tenang, juga siap menjama belantara sepekat kelam ini. Sementara angin dingin membalut diri, membuat bulu halus meremang tanpa bisa terelakkan. Pikiran pun disuguhkan dengan gambaran-gambaran penampakan yang akan muncul dari mana saja. Sampai langkah kaki Sylvia pun berhenti karena harus mencari jalan untuk menuruni dinding tanah yang tinggi. Akar pohon pun menjadi satu-satunya titian agar kami dapat mencapai tanah datar di bawah sana. Ada tambang persik gak sih, Mas? Tanya Sylvia karena memang harus membutuhkan tambang untuk menuruni. Ada sih, semoga aja bisa sampai bawah karena sudah aku potong untuk ikat flysheet.
Tali pun aku ikatkan ke salah satu pohon dan menyambungnya hingga dapat dijadikan penolong kami berdua untuk turun. Aku menyuruh Sylvia turun dengan meninggalkan tasnya agar ringan dan dia bisa lebih leluasa bergerak mencari topangan merayap dinding alam ini. Beberapa kali ia pun hampir terjatuh. Untung saja hobinya adalah climbing yang dapat membantu dia ketika menjumpai medan sulit sesulit saat ini. Dan setelah ia sampai bawah, barulah aku menurunkan 2 tas kami dengan mengulurkan tampang persik ini. Aku memang sudah janggal di area ini karena sewaktu kami naik siang kemarin, tempat ini tidak sebegitu sulit atau se-ekstrim ini. Atau mungkin karena keadaan malam yang gelap menjadi begitu susah dijamah. Oke, lanjut langsung yuk, ajakku setelah sampai di bawah. Bergerak lagi kami turun. Kini jalur setapak dengan rumbia liar di sisi kanan dan juga sisi kiri, bagai lorong yang dipadu dengan gelap, harus kami lalui. Dengan kebulan asap yang keluar dari mulut juga hidung ketika bernafas. Dingin semakin terasa walau kami sudah tidak berada di ketinggian lagi. Tetapi aku dapat perkirakan jika saat ini kami masih berada di atas 1500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan trek yang kami jajaki jauh lebih terasa susah walau dalam keadaan turun. Sementara kondisi sangat berbeda saat ini, ditambah fisik yang semakin melemah, dan ini hanya sisa tenaga semata. 1 jam pun berlalu tanpa dapat menembus area hutan ini. Neng, istirahat dulu ya. Iya mas, sini aku bantu turunin carrier-nya. Dengan cekatan dia membantuku, lalu mengeluarkan peralatan masak. Aku pun tidak bisa memperkirakan saat ini pukul berapa, karena jam Sylvia pun sama, mati saat aku menanyakan padanya. Kok sama ya berbarengan matinya? Tapi jarum jamnya masih menunjukkan pukul 10 lebih. Tapi Via gak tahu matinya barusan atau pagi tadi. Iya gak apa-apa, paling juga masih jam 9 malam saat ini. Kita santai aja dulu, ucapku melonggarkan pikiran kami berdua. Aku pun meninggalkan dia sendirian, lalu mencari tempat untuk membuang air kecil. Di bawah pohon dengan semak belukar yang tumbuh, aku pun pipis di sana. Sampai selesai aku pun bersuci, lalu menyiram pohon yang terkena air seniku dengan sisa air di botol yang kubawa. Kemudian kembali aku ke tempat Sylvia duduk membuat kopi dengan sinar headlamp yang menyorot ke wajahnya. Sedikit seram terlihat karena wajahnya pucat pasi. Neng, kamu sakit ya? Enggak mas, baik aja kok. Kenapa? Kamu kelihatan pucat loh. Enggak apa-apa mas, cuaca aja kali yang buat pucat. Nanti kalau sudah minum juga bertenaga lagi. Lalu kami berdua kembali duduk meminum kopi. Dan selain itu, aku juga menyempatkan untuk merokok. Kami berdua selalu fokus dan mengobrolkan hal yang sewajarnya, agar tidak terucap perkataan sompral yang dapat membahayakan diri. 2 batang rokok dengan secangkir kopi sudah aku selesaikan. Sementara Sylvia memakan kornet telur yang ia buat tadi pagi untuk memulihkan tenaganya. Lalu bergerak lagi kami turun. Sampai rasa lelah di tumit juga lutut ini terasa. Nyeri di kaki pun membuat aku meminta untuk kembali beristirahat. Kamu gak apa-apa kan mas? Gak apa-apa Neng, hanya butuh istirahat lagi sebentar. Sedikit aku rasakan resah dan berdiri mengangkat kaki bergantian untuk mengetes nyeri di lutut. Dan setelah aku rasa aman, barulah aku mengajaknya lanjut lagi. Berulang kali aku merasakan kaku di tumit juga lutut, tetapi aku terus mengikutinya yang tetap berjalan melewati jalur ini. Sementara dalam terus menahan rasa sakit yang kucoba abaikan, kini Sylvia yang meminta untuk berhenti. Bukan karena dia merasa sakit sepertiku, tetapi karena dia merasakan hal aneh. Sebentar mas, kita berjalan udah berapa lama sih? 2 jam lebih Neng.
Iya, kenapa belum tembus juga hutan ini? Mas inget gak area ini? Ini kan sudah kita lewati. Ucapnya. Aku yang langsung mengamati tempat ini. Meski semua hanya rumbia dan alam yang gelap, aku dapat kenal setelah menemukan pohon liar yang menjadi tempatku kencing di dalam sana. Dan kini kami juga tepat berdiri di mana tadi kami berdua beristirahat. Iya Neng, ini tempat kita tadi berhenti. Via merasa lewat sini udah lebih dari 3 kali Mas. Hah? Serius Neng? Masa sih? Mas jeli dikit lah. Fokus Mas, katanya dengan nada yang terdengar kesal. Maaf Neng, bukan gak fokus. Aku jalan dari tadi nahan tumit sama lututku. Aku pun memberi alasan yang aku rasakan. Iya Mas, bismillah aja. Yuk kita jalan lagi. Dan setelah mengobrol di tempat yang kami lewati berulang kali, dan pada akhirnya kami kembali ke tempat ini lagi. Entah itu dirasa oleh Sylvia atau tidak, tapi kali ini aku yang merasakan dan melihatnya. Dan dengan cueknya kami pun terus berjalan. Sekiranya 15 menit turun, dan hingga akhirnya aku pun meminta untuk berhenti, lalu mematahkan satu pohon sebagai petanda. Lanjut lagi kami tinggalkan tempat ini yang aku hitung sudah ke-9 kalinya. 2 jam tanpa berhenti dan diputar-putar di tempat ini saja. Sampai pada akhirnya lelah sudah terasa oleh Sylvia yang sudah sempoyongan berjalan, hingga dia tanpa meminta berhenti langsung terduduk di tengah-tengah jalur. Aku yang berdiri di belakangnya pun langsung lesu setelah melihat pohon yang tadi aku patahkan. Ih, kesini mulu deh. Kapan sampainya coba Mas? Sylvia pun kesal dengan menatap ke arahku. Daerah ini ada oyot mimang, yang pasti tanpa sengaja kita sudah menginjaknya Neng, ujarku. Apa itu oyot mimang Mas? Itu istilah Jawanya, kita menginjak akar goib, yang mana efeknya kita terus diputar-putar di tempat ini. Aku pun menjelaskan kepadanya. Terus itu dari pohon goib gitu Mas? Bukan pohon goib akar itu berasal. Bisa jadi akar pohon beringin, dewan daru dan pohon lain. Tetapi bentuk akar ini yang menjadikan lain dan menjadi tempat bersemayamnya jin atau tempat suci para jin. Meski dilarang mengucapkan kegamblangan, menyebut bangsa lain, tetapi aku dengan terang-terangan mengungkapkannya. Bentuknya seperti apa ya? Seperti per motor gitu melingkar-lingkar. Warnanya kayak akar, namun lebih kuning. Dan efeknya ya begini, kita berputar-putar. Dan kalau tidak segera sadar, justru kita bisa dibuat linglung. Aku pun terus nyerocos menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, walau di tempat seperti ini. Dengan tujuan ku berharap jin di area ini dapat terusik dan mengembalikan kami berdua. Oyot mima atau akar mima ini sendiri lebih membahayakan karena dapat membuat orang tersesat. Dan jika kurang beruntung, manusia dapat masuk ke alam lain hanya karena melangkahi atau menginjak akar goib ini. Cukup lama kami tertahan di area ini karena sudah terlalu lelah untuk berjalan dan hanya akan kembali di tempat ini lagi. Sementara kami yang semakin merasa kebingungan sudah berupaya sebisanya agar dapat keluar dari pengaruh akar mimang ini. Aku pun kala itu hanya melihat Sylvia yang semakin diam setelah mendengar penjelasan tadi. Dengan diam dirinya pun berdoa, mengharap ada jalan keluar atau bertemunya orang lain yang datang di area ini. Dalam kondisi saat ini aku sendiri dapat menyimpulkan jika dengan diam justru akan semakin bingung. Berpasrah mungkin menjadi satu-satunya cara agar Tuhan selalu memberikan jalan untuk selamat. Mas, Sylvia memanggilku dengan menepuk lengan tangan ini. Iya Neng, ayo jalan. Via mendengar suara ramai di bawah sana, ucapnya memberitahu dan mengajakku kembali untuk bergerak. Suara apa? Enggak ada suara apa-apa. Ada Mas,
Mungkin itu rombongan pendaki. Ayo buruan. Dia pun menarik tanganku dengan sedikit memaksa. Aku pun hanya bisa mengikuti ajakan itu, walau sangat yakin jika apa yang sudah Sylvia dengar itu bukanlah suara manusia. Dia juga terlihat sangat terburu-buru karena sudah merasa takut dengan kejadian ini. Dan hal ini, gadis hebat itu sudah mulai dikuasai oleh jin penunggu tempat ini. Dia tidak dapat lagi membedakan mana yang logis dan tidak. Sementara suasana dingin dengan pakaian yang sudah basah karena keringat membuat tenaga juga semakin di bawah kemampuan lagi. Dengan sangat pelan, kami berdua pun menuruni tempat jalur ini. Beberapa kali kami juga terjengkang, terjatuh, terpeleset karena tanah semakin licin di pijaknya. Benar-benar ini menjadi kesanggupan yang terakhir. Lutut pun semakin bergetar menjaga badan yang loyo ini. Dan di sini kami kembali ke tempat semula lagi. Ya Allah mas, aku lelah. Sylvia langsung menangis memelukku. Sabar Neng, jangan nangis. Kamu harus yakin kita bisa keluar dari sini. Lawan ketakutanmu dengan doa sebisa-bisanya. Demi Allah mas, Via beneran udah capek. Berdoa juga dari tadi gak nemuin jalan keluar. Dia masih menangis dan keluarkan rasa kesal dalam hatinya. Iya tenang, kita pasti keluar, kataku, walau tidak tahu harus bagaimana keluar dari pengaruh akar goib ini. Sejenak aku menyuruhnya untuk duduk lagi. Sementara aku berusaha memikirkan cara, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Dan untuk berusaha membawa kata hati menyatu dengan pikiran saja sangat susah. Blank, tidak dapat menemukan solusi apapun. Ini salah satu efek jika terkena akar ini. Orang akan semakin dihilangkan pemikirannya yang terus membuat takut semakin besar. Aku pun mengamati Sylvia yang mulai melamun. Tatapannya jauh ke bawah sana, menatap kegelapan tanpa berkedip sekalipun. Aku memanggil namanya berkali-kali, tetapi tidak ia hiraukan. Sampai aku menarik lengan jaketnya, berharap ia tersadar dan tidak kemasukan bangsa lelembut. Dia pun mulai menangis lagi, tetapi tanpa ekspresi. Datar menerawang sunyi, lalu matanya melirik ke arahku. Dan terlihat wajah sadis yang sangat menakutkan. Senyumnya menyungging, memperlihatkan wajah bengis yang jelas. Ini bukan lagi Sylvia. Mau apa kamu? Aku bertanya dengan nada yang tenang. Tolong jangan ganggu kami. Kami berdua hanya lewat untuk pulang. Jika ada kesalahan yang kami perbuat, tolong dimaafkan. Aku menyarati sosok yang merasuki sahabatku ini. Mane duaan nengangen jalan sejen. Ulah lewat di dia, sabab di dia te masjid lain jalan, ucapnya kepadaku. Aku pun hanya bisa diam karena tidak paham apa yang diucapkan Sylvia dengan bahasa itu. Yang aku tahu itu bahasa Sunda, tetapi aku sama sekali tidak paham dengan apa yang dikatakannya. Tolong pakai bahasa yang saya paham, pintaku padanya, karena saat ini aku semakin bingung dan tidak paham. Mangkat di dia, ucapnya dengan nada yang marah dan menunjuk ke arah atas. Aku tanpa memikirkan apa-apa langsung menggandengnya untuk jalan naik, seperti yang terus ia tunjuk. Di sepanjang perjalanan dia pun terus bersuara dengan bahasa Sunda dan tangannya menunjuk ke arah atas. Sampai ia pun tersandung dan menabrakku. Kemudian ia terjatuh pingsan. Panikku semakin menjadi karena keadaan ini. Namun aku juga paham jika sosok itu telah meninggalkan raga Sylvia. Aku pun membasuh mukanya dan berharap dia segera siuman. Dan sepanjang kepanikanku itu, aku hanya berpikir, kenapa di gunung ini, di tanah ini, yang merasuki Sylvia justru memakai bahasa Sunda. Sungguh tidak dapat aku simpulkan. Otak ini terasa keram. Kemudian dia pun tersadar setelah beberapa saat aku menunggunya.
Dia yang merasakan pusing juga mual, mulai bertanya padaku. Mas, ini di mana? Matanya melihat ke sekeliling dengan jemari yang menyangga kepalanya. Aku juga mencoba mengingat area ini, di mana ada tebing dan tali persik, tempat kami turun beberapa jam yang lalu. Ini bukannya tempat kita bergelantungan turun itu ya, Mas? Dia berkata dengan menyorotkan cahaya, mengikuti tuas tambang menuju ke atas. Iya, Neng. Loh, kenapa kita balik ke sini? Aku yang enggan menceritakan kejadian itu langsung menyuruhnya tenang sejenak, memberikan ia minum. Aku pun berdiri menyoroti sisi kanan kiri untuk mencari jalur lain. Dan setelah aku pastikan dia kuat berjalan, aku mengajaknya jalan melalui sebelah kiri meski banyak sekali percabangan. Aku pun hanya mengikuti kata hati kemana harus menuntun. Dan sekitar 1 jam mencari jalan, akhirnya kami pun mencapai perkebunan warga dan keluar dari hutan ini sebelum subuh. Singkatnya, sesampainya kami di permukiman warga, kumandang azan subuh terdengar. Kami yang sudah mencapai keberhasilan hanya mengucapkan lafaz syukur, di mana aku dengan gadis hebat ini dapat selamat, walau menempuh gelap semalaman dengan berbagai situasi. Dapat melewati Oyot Mimang ini memberikanku pengalaman baru dan mengajarkanku sebuah arti kesabaran adalah kunci dalam suatu tujuan. Jatuh, mengulang, dan berjuang itu tujuan hidup, sebagaimana harus diterapkan dalam langkah perjalanan selanjutnya. Di pagi harinya kami berdua pun pulang ke Magelang, menginap di rumah saudaraku. Dan ketika di sanalah aku baru bisa menceritakan cara kami dapat petunjuk keluar dari cengkraman hutan angker itu, melalui arahan sosok yang tidak bisa aku pahami bahasanya. Tetapi penuntun tetaplah penuntun, tanpa peduli di mana dan dengan siapa, juga di tanah mana saja. Dan yang pasti, Tuhan selalu mengutus pertolongan bagi manusia yang tengah dalam kesusahan. Itu nenek buyutku, Mas. Beliau yang menuntun kita keluar, ucap Sylvia menyudahi. Ya, ini kisah yang aku alami dengan Sylvia. Semoga dapat memberikan pemahaman dan diambil kesimpulan kebaikan. Pelajaran adalah ilmu, berbagi adalah pelajaran. Dan sampai jumpa dalam kisah selanjutnya. Wassalam.